Oke, selamat siang rekan-rekan. Semoga kita dalam keadaan sehat dimana saja pun berada. Kali ini saya akan share mengenai Google Classroom, dimana ini lanjutan dari video saya sebelumnya. Video yang membahas mengenai membuat kelas dan membagikan kode kelas kepada siswa. Nah, hari ini adalah materi mengenai membuat postingan yang berisikan materi ataupun penugasan di dalam kelas online kita. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Nah, kita masuk dulu di aplikasi Google Classroom kita. Nah, untuk akun Google Classroom saya di sini terdapat 3 kelas. Nah, untuk kita memberikan materi ataupun penugasan, kita harus tentukan dulu kelas mana yang akan kita berikan penugasan tersebut. Nah, sebagai contoh saya pilih kelas 10 akuntansi. Nah, pada tampilan ini dalam menyampaikan sebuah pemberitahuan singkat ataupun menyampaikan materi, kita bisa meletakkan di dua tempat. Yang pertama di bagian share with your class, dan yang kedua di bagian bawah. Di situ ada menu classwork. Nah, untuk bagian share with your class, di sini kita bisa menyampaikan sebuah pesan singkat yang kita inginkan agar siswa dapat mengetahui sebuah pengumuman, apakah itu mengenai materi ataupun penugasan yang nanti akan kita bagikan. Sedangkan di Classwork adalah menu yang memang untuk kita memposting sebuah penugasan yang nantinya ada penilaian terhadap tugas yang akan dikumpulkan oleh siswa. Dan untuk Classwork ini bersifat personal, artinya tugas yang nanti dikirimkan anak-anak hanya kita sebagai guru yang bisa dapat mengakses dan melihatnya, dan siswa yang lain tidak bisa melihat atau mengekspos tugas tersebut. Sedangkan di bagian share with your class, ini sesuatu yang akan bisa diakses oleh semua siswa kita nantinya. Nah, jadi perlu untuk dipahami, jika kita meminta anak-anak untuk mengirimkan tugas, maka pilihannya adalah di bagian classwork, bukan di share with your class. Nah, sebagai contoh, misal saya menyampaikan sebuah pesan singkat mengenai tugas yang saya ingin sampaikan ke kelas saya ini. Misalnya saya membuat pemberitahuan singkat seperti ini. Nah, di sini saya membuat pemberitahuan singkat mengenai ringkasan yang nantinya saya inginkan peserta didik atau siswa saya membuat sebuah ringkasan dari buku cetak dari halaman 20 sampai 30. Nah, ketika Anda sudah membuat pesan yang Anda inginkan, ya, untuk nantinya bisa dibaca oleh anggota kelas, di bagian atas ada tombol kirim yang berbentuk segitiga. Nah, jika sudah, kita bisa melihat
bahwasanya tugas sudah kita berikan pada kelas kita. Nah, nanti tugas ini akan bisa dilihat oleh siswa dari HP mereka masing-masing, dan ketika ini nanti dibuka maka mereka bisa melihat tombol kirim yang nantinya ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas, mereka bisa mengirim tugas. Demikian materi singkat mengenai bagaimana memposting sebuah materi dan memposting tugas di kelas online kita melalui Google Classroom. Nah, sebagai contoh, ketika kita sudah memposting sebuah tugas ataupun materi di dalam akun kita dapat melihat siapa-siapa saja yang sudah mengirim ataupun belum yang menyerahkan tugasnya. Seperti contoh, saya buka di kelas 11 IPA, saya masuk di Classwork. Nah, di sini ada beberapa penugasan yang sudah saya laksanakan. Misal saya memilih tugas praktek Excel if and or, saya klik. Nah, ketika rekan-rekan klik di sini bisa kita lihat bahwasanya ada 45 siswa. Ya, 45 siswa di mana 35 yang sudah menyerahkan dengan keterangan adalah turn in, dan 7 siswa lagi yang masih belum menyerahkan tugasnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia belum menyerahkan, maka keterangannya adalah missing. Nah, untuk melihat tugas yang diserahkan oleh siswa seperti apa sesuai dengan keterangan yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, contoh seperti di layar HP saya ada siswa bernama Anggerta Sitorang, saya klik. Nah, di sini ada add grade adalah penilaian yang kita berikan dengan maksimum poin adalah 100, dan di bagian bawah di sini adalah tugas yang sudah diserahkan dengan nama file adalah tugas KEPA. Nah, bagaimana cara kita mengakses tugas? Dengan cara kita memilih tugasnya. Nah, di sini tugas akan loading dan akan dibuka. Nah, di sini kita bisa memperhatikan tugasnya apakah yang diserahkan itu benar. Dan jika kita sudah memperhatikan bahwasanya tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi yang kita berikan, maka disitulah rekan-rekan memberikan nilai yang sesuai dengan tugas yang diserahkan. Misal saya memberikan nilai 75. Nah, ketika saya klik, ketika saya sudah memberikan nilai 75, di bagian atas ada tombol return. Nah, silakan tekan tombol return di kanan. Nah, ketika muncul notifikasi seperti ini menandakan siswa akan mendapat pemberitahuan bahwasanya tugas yang diserahkan sudah dinilai. Silakan pilih tombol update. Nah, nilai sudah berhasil dikirim oleh peserta didik kita. Dan demikian tutorial singkat mengenai bagaimana cara memposting materi dan memberikan penugasan serta mengakses tugas dari siswa. Demikian tutorial singkat ini kiranya dapat membantu rekan-rekan semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.